Nggih, menyambung ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini saya lihat ada banyak singkong niki panen sendiri atau gimana, Bu? Ya, itu kebetulan di sawah itu lahannya apa ya Bu namanya, teras kering ya. Oh iya. Itu jadi kita menanam beberapa petak itu ada tanaman singkong. Selain itu di petak yang lain ada berbagai tanaman keras. Lah, saat ini kita lagi panen singkong. Nggih. Kemudian oh ya teman-teman, Bu Munarsi ini adalah pemilik Raffi Snack, ownernya Raffi Snack sama ketua dari pegiat wanita tani ya, atau yang kita kenal dengan KWT. Banyak sekali usaha-usaha yang sudah diluncurkan oleh Bu Munarsih karena tangan dinginnya Bu Munarsih ya. Semua produk itu jadi. Mari kita dengarkan cerita dari Bu Munarsih. Produk apa saja yang sudah berhasil beliau launching dan prosesnya sekarang sedang tahap pengembangan seperti apa begitu. Semoga menginspirasi bagi kita semua yang sedang merintis usaha. Monggo Bu, diceritakan bagaimana dulu merintis usaha. Saya menceritakannya. Merintis usahanya dulu kira-kira dimulai tahun berapa, Bu? Dari 2020 itu saya usaha makanan basahan. Kalau orang Jawa bilang keleman ya gitu. Terus seiring berjalannya waktu kita berkreasi dan berinovasi. Kita menemukan inovasi baru waktu itu saat pandemi, yaitu keripik debok atau lebih dikenal dengan nama debok crispy, juga bonggol crispy-nya. Setelah itu kita luncur juga tempe keripik dengan nama Barokah Jaya. Terus kita akhir-akhir ini mengembangkan inovasi kita juga dengan memproduksi onde-onde ketawa dengan merek Saku-Saku Bol. Terus setelah itu karena kita panen Sendiri ya? singkong ya Bu. Iya. Jadi untuk panen singkong itu ketika kita jual murah kita bikin tepung. Namanya tepung mokaf. Untuk produk kami tepung mokaf diproduksi oleh Rizky Gemilang dan kita memberikan brandnya Moka Safa seperti itu. Selain itu kami juga masih menerima pesanan berupa nasi box, snack box kayak gitu. Di satu sisi saya juga sudah merintis usaha pakaian, konveksi kecil-kecilan yang mana kami memberdayakan atau mengolah limbah sampah dari para konveksi besar untuk menjadi pakaian-pakaian anak seperti hem anak-anak, blus anak. Ada juga kami produksi apa ya Bu? Itu namanya celana pendek, baby doll, bahkan daster, gamis juga ada. Hem kapel ada sesuai dengan PO masing-masing seperti itu. Saya merintis usaha ini dengan harapan nanti ketika saya sudah surut anak-anak saya mampu untuk menghandle masing-masing untuk usaha saya seperti itu. Jadi ada pengembangan nanti untuk anak-anak saya seperti itu. Persiapan untuk masa depan anak juga. Ya, ya sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Ini kalau saya boleh tahu tadi mokaf ya Bu ya. Ya. Tepung mokaf itu dibuat apa Bu selanjutnya? Tepung mokaf itu kita bisa jadikan, itu kan pengganti terigu ya. Jadi kita bisa bikin brownies, bisa. Aneka kue kering bisa. Bolu kukus mekar boleh. Untuk goreng tempe bisa. Untuk bikin bakwan oke juga, untuk bikin keripik boleh. Intinya dia serbaguna seperti itu. Keunggulannya itu apa Bu dibandingkan tepung yang lain ya? Keunggulan dari tepung mokaf sendiri dia free gluten. Yang gluten. paling utama free gluten. Yang kedua tinggi serat, tinggi nutrisi, tinggi glikemik seperti itu. Jadi tepung mokafnya sudah maksudnya sudah diproduksi secara massal begitu, dijual secara massal gitu nggih Bu? Iya. Kami memberinya brand Moka Safa. Boleh saya ambilkan contohnya? Nggih Bu. Seperti ini. Ini tepung mokafnya nggih Bu? Iya. Oke, satu kemasan ini berapa? 250 gram teman-teman. Namanya Moka Safa. Ini kalau boleh tahu harganya berapa Bu? 7.000.
Oh, 7.000. Tapi kalau beli curah dalam 1 kilo kita membandrol harga 25.000. Oh, Ini ya. memang harganya mahal Bu karena apa ya? Tingkat surutnya bahan itu tinggi sekali seperti dan prosesnya perlu waktu lama. Oh, nggih. Lain kali kita akan bahas ya teman-teman step by step pembuatan tepung mokaf sampai mokafnya itu menjadi yang seperti ada di kemasan ini. Mungkin nanti lain waktu kita itu Bu ya, Siap. disiapkan alat bahan begitu kita bisa liputan langsung untuk mengedukasi teman-teman khususnya ini generasi muda ya yang pengamatan saya nih khususnya kok semakin kesini semakin surut begitu Bu antusiasnya dalam mengembangkan produk-produk berbasis pertanian gitu nggih Bu. Ya. Menurut saya tepung ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi orang-orang yang menerapkan pola hidup sehat di dalam hidupnya seperti itu. Ini bisa dibikin mie mungkin Bu bagi yang punya usaha mie Ini ayam. kalau bikin mie yang sudah jadi mie namanya mimu. Mimu itu mie-nya Muhammadiyah. Itu Oh. ini tepung mokaf. Terus lezatmu itu juga dari tepung mokaf juga. Nggih, tadi menyinggung ada menyebut nama Muhammadiyah. Kalau boleh tahu apakah Ibu di bawah binaan dari Muhammadiyah begitu? Enggak juga sih, kami dari binaannya yang paling benar binaan dari DKUKMP. Tapi untuk pengembangan seperti ini kami memang berinovasi sendiri. Bermitra begitu nggih Bu? Iya, bermitra. Nanti ada perizinan dan lain sebagainya, pelatihan itu kami ada info dari DKUKMP. Oh, Seperti itu. Ini sepemahaman saya lagi kalau misalnya produk-produk itu kan harus ada semacam kayak PIRT, Iya. kemudian sertifikasi halal MUI. Nah, Iya. sejauh mana Ibu sudah merealisasikan itu untuk produk-produk yang Ibu kembangkan? Untuk aneka keripik, untuk bakery, untuk bakerynya kita memakai nama Juliari Bakery. Itu semua sudah berbasis halal dan sudah ber-PIRT. Juga termasuk dengan tepung mokaf ini dalam proses. Insya Allah besok tanggal 24 ini, bulan ini auditornya dari LP POM datang ke rumah untuk auditornya. Oh, nggih. Untuk halal. Berarti teman-teman Bu Munarsih ini tidak sekedar mengembangkan produk dan fokus pada kuantitas tapi juga memperhatikan kualitas dan aspek legal serta kehalalannya. Jadi sangat kreatif sekali dan saya pikir patut kita contoh ya bagi kita semua begitu. Kira-kira pesan-pesan Ibu untuk teman-teman yang sedang merintis usaha ini apa Bu? Pesan saya, jangan pernah menyerah. Tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Hanya orang bodoh yang tetap stuck pada posisi dan kondisi yang tidak mau merubahnya. Karena seperti fatwa yang kita semua tahu bahwa Allah itu tidak akan pernah merubah nasib sesuatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau merubahnya, seperti itu. Jadi pedoman itu saya gunakan untuk berkreasi dan berinovasi. Ya, itu dari sisi motivasi untuk Ya. mengembangkan usaha. Kemudian ini Bu, bagi seorang pengusaha itu menurut saya kunci yang harus benar-benar dipegang itu adalah manajemen waktu ya. Ya. Ibu kan juga istri, Ibu juga mengembangkan usaha, Ibu punya anak-anak begitu. Nah, itu gimana Ibu mengatur jadwal dari pagi sampai malam sehingga semua tadi ya keluarga kebagian haknya, usaha Ibu mendapatkan prioritas perhatian, anak-anak juga tidak kekurangan kasih sayang. Itu bagaimana Bu mengatur waktunya? Alhamdulillah selama ini kami baik-baik saja sih. Soalnya seperti ini kami sekeluarga itu saling mendukung. Misal saya punya produk baru, saya mencoba. Dari anak suami itu semua kan di situ mendukung. Terus untuk masalah kebagian jatah itu semua sudah ada porsinya masing-masing dan tidak pernah anggota keluarga kami menuntut harus lebih dari apa yang bisa saya berikan untuk mereka, karena kami saling mengisi dan saling melengkapi. Contoh. Saya nggak sempat masak karena saya hanya menanak nasi. Nanti suami saya bisa masak sayur, anak saya bisa masak yang lain sesuka mereka. Yang penting di dalam kulkas itu sudah ada bahan, seperti itu. Oke, berarti lebih ke berbagi peran ya Bu. Iya. Bukan sudah maksudnya kultur di keluarga Ibu bukan laki-laki harus kepala keluarga dan semua pekerjaan domestik Ibu yang handle, enggak seperti itu nggih. Ya, Kami itu. semua sama-sama. Kalau yang bisa dikerjakan dikerjakan.
di mana kamu sempat ya situ yang harus kerja gitu. Baik, ini sangat menginspirasi sekali ya teman-teman bahwa sebagai wanita sekali lagi ini bertepatan sama Hari Kartini nih Bu ya. Kita Iya. memberikan inspirasi bagi wanita yang Iya. ada di seluruh Indonesia bahwa berkarir itu bisa di mana saja nggih Bu. Sudah tidak sebatasnya lagi kita memperdebatkan bekerja di kantor sama bekerja sendiri begitu ya. Iya. Yang penting sebagai perempuan itu kita tetap memiliki kemandirian, betul. Dan tidak lupa kita juga tidak betul begitu ya. Menjadi perempuan mandiri tidak berarti mengesampingkan fitrah kita sebagai wanita, sebagai perempuan yang berkemajuan dan berkemandirian. Nah, ini perempuan harus hebat, perempuan harus mandiri, perempuan harus mampu berdedikasi tinggi untuk negara kita. Oke, ini sangat menginspirasi sekali nih teman-teman. Jadi Bu Munarsih ini ya seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya, seorang ibu seperti pada umumnya, tetapi juga memiliki semangat untuk berjuang, memiliki semangat untuk berkarya, dan tak lupa ini Bu Mun itu aktif di kegiatan dakwah yang bernaung di Muhammadiyah dan di Aisyah ya Bu lebih tepatnya. Jadi ini saya lihat ini kehidupannya seperti yang sedang dikampanyekan sekarang, yaitu work life balance ya. Dari sisi spiritualnya Ibu hebat, dari sisi ikhtiar duniawinya jalan, dan yang paling penting kodratnya sebagai seorang wanita itu tidak dikesampingkan dan tidak ditinggalkan. Kemudian ini Bu, yang terakhir Bu, kalau dari sisi spiritual itu mungkin Ibu ada mungkin amalan khusus atau apa, misalnya punya program, misalnya nih Bu, sedekah subuh atau Jumat Barokah, yang itu sebenarnya adalah langkah-langkah kecil yang membawa keberkahan bagi usaha Ibu. Kira-kira apa yang selama ini pernah Ibu lakukan? Kalau saya lebih cenderung seperti ini, semisal ini contoh kecil ya, ini di lingkungan saya itu banyak ibu-ibu yang tidak bisa baca Quran. Kalau saya sendiri mengajarkan saya nggak bisa. Saya begini, ibu-ibu mau belajar ngaji, mau bisa baca Quran, boleh. Saya akan mencarikan donasi untuk membayar guru ngaji, yang guru ngaji itu di mana kami mengambil Pak Widodo, itu kita cari donasi yang bayar, terus ibu-ibu itu ngaji dengan Bu, enak, nyaman, tanpa harus memikirkan beban harus bayar seperti itu. Dan kami juga menerapkan lebih kecenderung kayak penguatan agama gitu. Jadi dibentuklah suatu pengajian di lingkungan saya. Ya saya teruskan dengan nama Majelis Taklim Muslimah Al-Hidayah, bukan muslimat ya, muslimah. Maksudnya perempuan muslim, perempuan Islam seperti itu. Itu, dan alhamdulillah kalau untuk pendanaan dan lain-lain ya kita lihat, kalau memang perlu diadakan pendanaan ya kita danai. Kalau memang ada kas ya monggo, kita nggak perlu di situ. Tapi ketika tidak ada ya kita yang harus siap di depan untuk menghandle semuanya supaya semuanya bisa berjalan, karena ini desa. Jadi pola pikir manusianya sangat gimana ya Bu, multi kompleks dan multi dimensi. Jadi saya nggak bisa ngomong kayak apa. Jadi Ibu pasti tahu lah di desa itu kayak apa cara berpikir, pola pikirnya. Tidak semaju dan seberkembang orang-orang yang mungkin punya pendidikan tinggi dan punya pola pikir cakrawala pandang yang luas. Jadi tetap kayak masih cupu kayak gitu. Itu tapi suatu langkah konkret ya Bu, saya pikir karena memang untuk membangun Indonesia itu tidak usah berpikiran terlalu jauh untuk menjadi something yang big hero gitu ya. Karena pahlawan sebenarnya itu saya pernah baca itu untuk membangun sebuah peradaban itu dimulai dari keluarga, kemudian dari lingkungan terdekatnya. Dan Ibu sudah melakukan langkah konkret yang tidak hanya berupa wacana atau hanya menginspirasi, tapi inspirasi yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini benar-benar itu yang memang sudah Ibu lakukan, dan itu sangat memberikan dampak positif. Ya, untuk seorang perempuan ini bertepatan dengan Hari Kartini, Bu Munarsih sudah banyak sekali memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga teman-teman kita bisa meneladani dan kita memberikan upaya terbaik yang memang sudah kita miliki
untuk lingkungan terdekat kita dulu ya. Baru setelah itu nanti kita berjamaah bersinergi untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Begitu Bu, terima kasih Bu waktunya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dan semoga bisa membawa perbaikan diri bagi diri saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang lain. Semangat Ibu sangat memberikan semangat baru. Jadi semangatnya itu nular gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Hari Kartini juga. Selamat Hari Kartini untuk semua wanita Untuk Indonesia. semua wanita Indonesia yang hebat, mandiri dan berkemajuan. Yeah.